Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukurillah, salatu wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Saudara-saudari yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, menanggapi salah satu pertanyaan dari salah seorang sahabat kami, yaitu Arban Asfar, di akun Facebooknya. Beliau bertanya tentang mana yang lebih didahulukan, mandi junubkah atau sahur terlebih dahulu ketika seseorang tak sempat untuk mandi, ketika seseorang lupa untuk mandi karena tertidur misalnya. Ketika dia terbangun, waktu sahur hanya tinggal sedikit lagi. Sehingga kalau dia memaksakan diri untuk mandi terlebih dahulu, maka dia tidak dapat untuk menyantap sahur. Karena padahal sahur ini bagi orang yang berpuasa adalah disunnahkan. Kata Nabi, tasahuru, sahurlah kalian, karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Maka mana yang lebih dahulukan? Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ata ahadukum ahlahu, kalau salah seorang kalian mendatangi istrinya, kalau salah seorang kalian telah mendatangi istrinya, thumma arada ayyauda, kemudian dia ingin mendatanginya kembali, falatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Jadi ketika seorang suami habis selesai berhubungan dengan istrinya, ketika ingin mengulangi kembali, maka dia dianjurkan untuk berwudu, disebut oleh Nabi dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang terdapat juga dalam kitab Bulughul Maram. Saudara-saudari yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Al-Minhajul Qawim, Imam Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan bahwasannya yukrahu lil junubi al-aklu wasyurbu wan-naumu wal-jima'u qabla ghuslil farji wal wudu'i. Dimakruhkan bagi orang yang junub makan, minum, tidur, berhubungan badan sebelum dia membasuh kemaluannya dan juga berwudu. Saudara-saudari yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun Imam Nawawi menyebutkan di awal ibaratnya ketika membahas hadis ini, dibolehkan bagi seorang yang belum sempat untuk mandi, untuk makan, minum, dan melanjutkan hubungan. Tapi beliau menyebutkan ada nas ashab Syafi'i yang menyebutkan bahwasanya dimakruhkan melakukan hal yang demikian. Yukrahu annahu yukrahul aklu, dimakruhkan makan, minum, berhubungan badan, dan juga tidur sebelum seseorang itu berwudu terlebih dahulu. Maka dari itu, dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib juga dijelaskan pada halaman 11 bahwasanya diharamkan bagi orang junub itu hanya 5. Tidak disebutkan diharamkan bagi orang junub itu sahur. Apa yang 5 itu? Yang pertama adalah sholat, baik dia sholat wajib maupun sholat sunnah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran, yang tentunya membaca Al-Quran yang memang ayat maupun hurufnya belum dimansuh, walaupun hukumnya telah dimansuh. Kalau hukumnya saja yang dimansuh, ayatnya masih ada, maka tetap diharamkan bagi orang junub untuk membaca ayat tersebut. Contoh ayat yang sudah dimansuh tilawahnya, bacaannya, yaitu asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Laki-laki dan perempuan yang sudah tua renta, kalau keduanya melakukan hubungan zina, maka rajamlah keduanya. Nakala minallah wallahu azizun hakim. Sebagai peringatan dari Allah, Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ayat ini tulisannya secara tulisan telah dimansuh, namun hukumnya tetap masih ada. Ada ayat Al-Quran yang secara tulisannya masih ada, tapi hukumnya sudah dimansuh. Seperti walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Ayat ini surah Al-Baqarah ayat 240 ini telah dimansuh hukumnya, tapi tilawahnya tidak dimansuh. Maka karena tilawahnya tidak dimansuh, maka tetap haram bagi orang yang junub untuk membacanya, walaupun hukumnya telah dimansuh dengan ayat yang sebelumnya 234 yang menjelaskan bahwasanya iddah seorang istri yang ditinggal mati oleh suami adalah 4 bulan 10 hari. Hadirin hadirat, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang diharamkan bagi orang yang junub? Yang ketiga adalah masul mushafi wa hamluhu, menyentuh mushaf Al-Quran dan juga membawanya.
Jadi menyentuh mushaf dan membawa mushaf itu diharamkan bagi orang yang junub. Kemudian selanjutnya adalah tawaf, baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Kemudian yang kelima, al-mukthu fil masjid, berdiam diri, atau al-lubuthu, berdiam diri dalam masjid, itu diharamkan bagi orang yang junub. Tentunya orang junub yang muslim. Bagi orang kafir tak masalah, walaupun dia dalam keadaan junub, maka dia tidak diharamkan untuk berdiam diri di dalam masjid selama ada suatu hajat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 yang diharamkan bagi orang yang junub untuk tidak dilakukan ketika dalam sedang keadaan junub. Tidak disebutkan sahur dalam 5 di antara hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub ini. Maka berarti alangkah baiknya ketika seseorang ingin sahur dan ternyata dia belum sempat untuk mandi junub, maka baiknya dia untuk membasuh kemaluannya terlebih dahulu dan juga berwudu terlebih dahulu, baru dia lanjut untuk sahur, agar dia mendapatkan keberkahan sahur di dalamnya dan tidak menyebabkan batal puasa atau ketidakbolehan dia untuk melanjutkan puasanya selama sebelum terbit fajar. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.